Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divitra Susatyo Wicaksono dengan NIM 25020090002 dari RK1A. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai konfigurasi Washarcom. Di sini saya mendapat tema yaitu EBGP, EJRP dan redistribute. Oke, jadi kita langsung saja ke konfigurasinya. Jadi karena kita tidak diperkenankan untuk membuka CLI dari router, jadi di sini menggunakan laptop dan kabel konsol. Nah, oke, kita akan terminal, kita klik oke, kita pilih no aja. Nah, di sini akan masuk ke konfigurasi dari router. Nah, di sini saya menggunakan menghubungkan ke router 1. Bentar. Oke, jadi di sini saya akan konfigurasi IP di router 1 terlebih dahulu. Itu kita bentar. Oke, enak. Kita masukkan IP, kita masuk ke interface FA0 terlebih dahulu. Kita nambahkan IP itu dengan network 10.10.1.0.24. Oke, berarti kita IP-nya di sini 10.10.1.1.255.255.255.0. Oke, habis itu no shutdown. Selanjutnya kita setting IP ke SE20. Berarti kita masuk ke interface SE20. Kita masukin IP address yaitu 10.10.0.1.255.255.255.252. No shutdown. Habis itu kita masukkan IP loopback. Kita masuk ke interface loopback terlebih dahulu. Interface loopback 0. Kita masukin IP loopback yaitu kita pakai 1111. Sini pakai 255 255 255 255 255. Oke, no shutdown. Nah, habis itu kita ganti hostname-nya ini dengan perintah hostname. Kita ganti menjadi R1 enable secret Cisco. Selanjutnya kita akan config line VTY04. Nah, sini kita masukin password yaitu kita pakai Cisco aja. Login. Jadi password ini akan akan diminta ketika login ke telnet. Jadi transport input telnet. Oke, udah selesai konfigurasi di router 1. Nah, habis itu kita konfigurasi ke router 2 nya. Kita pindahkan kabel konsolnya langsung saja. Kita pindah konsol. Habis itu kita close terlebih dahulu. Kita masuk terminal lagi. Nah, kita pilih no. Nah, ini sudah masuk ke router 2. Kita jadi di sini kita akan sama seperti tadi, yaitu saya setting IP. Pertama kita interface SE20. Nah, kita pakai IP 110.10.0.2 karena satu udah dipakai si router 1 itu 255.255.255.0. Terus sebentar, di sini ada kesalahan. Kita exit terlebih dahulu. Kita no maaf, kita masuk ke internet no IP itu kemasukan IP. Di sini kita salah seperti masnya, harusnya 252. Oke, no shutdown. Nah, habis itu kita ke interface SE03. Interface SE30. Nah, kita masukin IP-nya itu pakai 172.168.250.1. Oke, kita 255.255.255.252. No shutdown. Nah,
Habis itu kita konfigurasi IP loopback. Kita masuk ke interface loopback 0. Nah, kita sini pakai loopback 222 aja, IP 2222, ininya 255 255 255 255 255 no sudon. Nah, habis itu kita ganti host name R2 enable secretnya Cisco. Nah, habis itu kita config line VTY 004, kita masukin password, kita setting password itu Cisco aja, samain Cisco login transport input telnet. Oke, jadi ini sudah selesai konfigurasi di router 2 nya. Habis itu kita pindah ke ini AS 2000, yaitu kita ke router 4 terlebih dahulu. Desktop. Oke, ini seperti ini aja. Kita masuk ke terminal. Sebentar. Oke, nah kita no, habis itu Ctrl Shift 6. Nah, itu enak config. Nah, di sini kita akan konfigurasi IP si router 4. Nah, di sini kita masuk ke interface FA 00 terlebih dahulu. IP address kita menambahkan IP 10.20.1.1/255.255.255.0 no sudon. Situ kita masuk ke interface SE20, kita nambahin IP address yaitu 10.20.0.1.2 255 no sudon. Habis itu kita masuk ke interface loopback-nya. Jadi IP address yaitu kita pakai 4.4.4.4.255.255.255. Nah, no sudon. Nah, habis itu kita akan kita akan ganti nama hostname. Kita rubah jadi R4. Habis itu kita enable secretnya, kita ganti Cisco. Nah, enter. Kita habis itu line VTY 04. Nah, di sini kita masukin password, kita samain password Cisco login transport input telnet. Nah, ini udah di konfigurasi di router 2 nya. Habis itu kita pindah ke router 3. Ini masuk ke konsol, kita masuk ke terminal lagi. Nah, kita masuk ke config. Habis itu kita konfigurasi IP. Oke, kita masuk langsung saja interface SE20. Kita masukin IP yaitu 10.20.1.255.255.252 no sudon.
Nah, habis itu kita masuk ke interface 30. Nah, ini masukkan IP address-nya yaitu 172.1 bentar. IP yaitu 172.1.6 250 titik 250 titik 2 255 255 255 255 252 no shooter. Habis itu kita aktifin interface loopback-nya. Nah, kita masukin IP add yaitu IP add itu 3 3 3 3 3 25 255 255 255 255 itu no shooter. Kita sama yaitu ganti hostname R3 itu enable secretnya kita ganti Cisco. Config line VTY 04. Password kita samain yaitu Cisco. Nah, habis itu kita login transport input SSE telnet and right. Nah, oke, selesai dari konfigurasi IP di semua router. Habis itu kita akan konfigurasi routing EJRP dan BGP di semua router. Oke, kita mulai saja dari kita ke router 4 terlebih dahulu. Kita di sini bisa telnet yaitu 10.10.20.0.2. Nah, kita masukin Cisco. Nah, Cisco. Ini kita sudah masuk ke router 4. Nah, di sini kita akan menggunakan protokol routing EJRP, yaitu kita masukkan aja, masuk ke config terlebih dahulu. Kita masuk ke route EJRP 200. Nah, di sini kita masukin networknya. Yang pertama itu 10.10.10.20.0.0. Nah, ini 0.0.0.0.3. Oke, habis itu kita network selanjutnya itu 10.20.1.0.0.0.0.255. Habis itu network dari loopback-nya itu 4.4.4.4.0.0.0.0. Nah, habis itu kita passive interface FA. Nah, passive interface ini digunakan agar EJRP ini enggak kayak ngirim ke jalur FA00 atau ke interface FA00, karena di FA00 ini sudah tidak ada routing EJRP lagi. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita no auto summary. Nah, ini sudah selesai konfigurasi di router 4. Kita exit saja, kita pindah ke router 3. Nah, di sini kita pertama masuk ke config dulu. Nah, habis itu kita pertama yaitu akan routing BGP. Route BGP 2000 karena di sini menggunakan AES-nya itu 2000. Nah, kita masukin neighbor-nya, IP neighbor yaitu 172.168.250.1. remote tasknya berdasarkan nomor AES-nya itu 1000. Oke, kita enter. Habis itu redistribute EJRP 200. Nah, redistribute itu kayak buat si kedua protokol routingnya itu agar bisa berkomunikasi. Jadi seperti itu kegunaan redistribute. Nah, oke, kita sudah
konfigurasi routing BGP. Habis itu kita routing EGRP di router 3. Oke, habis kita masuk saja route EGRP 200. Nah, kita masukin networknya, yaitu yang pertama 172.168.250.0, ini 0.0.0.0 3, maaf. Nah, habis itu network selanjutnya 10.20.0.0, ininya 0.0.0.0.3. Nah, ini sudah terlihat tetangganya. Habis itu kita network dari silupeknya itu 3.3.3.0.0.0.0. Oke, habis itu kita redistribute juga, BGP 2000, metrik 10.000, 100, 255, 1.1500. Nah, habis itu no auto summary and right. Nah, ini sudah selesai konfigurasi di router 3. Habis itu kita pindah ke router 2. Oke, kita ke terminal. Nah, di sini kita akan langsung saja konfigurasi BGP. Kita masuk config terlebih dahulu, config. Nah, kita route BGP 1000, karena di sini menggunakan AS 1000. Oke, habis itu kita masukin neighbornya, yaitu 172.168.250.1, remote as 1000, remote as 2000. Maaf, ini harusnya 2. Nah, remote as 2000. Oke. Nah, di sini sudah terlihat yaitu tetangganya. Oke, habis itu kita redistribute EGRP 100. Oke, kita exit. Nah, di sini kita config EGRP, yaitu route EGRP 100. Nah, kita masukin networknya yaitu 172.168.250.0.0.0.0.0.3. Oke, kita masukin network selanjutnya 10.10.0.0, itu kita 0.0.0.3. Nah, selanjutnya network si loopbacknya itu 222.2.0.0.0. Nah, itu habis itu kita akan redistribute BGP 1000, metrik 10.000, 100, 255, 1.1500. Oke, no auto summary, exit. Right. Nah, sini sudah konfigurasi di router 2. Kita telnet ke router 1, telnet 10.0.0.1. Nah, Cisco password. Nah, enak. Di sini kita sudah bisa terhubung langsung ke router 1. Selanjutnya kita akan konfigurasi routing EGRP di router 1. Itu kita masukin route EGRP 100. Nah, di sini kita masukin networknya. Yang pertama itu 10.10.1.0 dengan ininya 0.0.0.3. Maaf, 255. Itu kita masukin selanjutnya itu 10.0.10.0.0, ininya 0.0.0.3. Nah, ini sudah terlihat tetangganya. Habis itu kita masukkan network dari si loopbacknya itu 1111 nya 0.0.0.0.
sama seperti di router 4, yaitu menggunakan passive interface FA 0 0. Situ no auto summary. Nah, di sini sudah terlihat, di sini sudah selesai konfigurasinya. Jadi kita akan coba melihat IP root. Kita show IP root. Nah, di sini sudah terlihat. Kita coba pindah ke router 2. Pertama show IP BGP Sumari. Nah, di sini bentar, kurang terlihat, kita coba, mungkin tidak terlihat, kita coba spawn lagi. Nah, di sini sudah terlihat yang di sebelah sini, yaitu stat/pfx rcd ini sudah 4. Artinya ini kalau sudah menunjukkan angka, ini berarti BGP-nya sudah berhasil. Kita coba cek di router 3. Apakah sama? Bentar. Terminal. Nah, kita di sini coba show IP BGP Sumari. Nah, di sini juga sama. Bentar. Di sini juga sama, hasilnya sudah menunjukkan angka itu 4. Nah, selanjutnya kita coba show IP BGP. Nah, oke, di sini sudah terlihat, yaitu show IP BGP-nya. Di sini terlihat ada petik dan tanda seperti apa? Tanda panah. Ini menunjukkan routing ini adalah jalur terbaik. Nah, yang tanda tanya ini asalnya dari redistribute itu. Oke, kita coba cek di router 2 apakah sama. Show IP BGP. Ya, kurang lebih di router 2 ini hampir sama, yaitu di sini ada tanda apa, kayak bintang dan tanda panah, habis itu ada tanda tanya seperti ini. Jadi kurang lebih hampir sama. Selanjutnya kita show IP router. Nah, di sini terlihat di router apa? Di router 2 di sini terlihat ada D, yaitu D itu routing EGRP, dan B ini routing BGP. Nah, dan DX itu EGRP yang berasal dari eksternal. Nah, kita sudah coba juga tadi di router 1. Di sini hanya ada D dan DX karena router 1 tidak mengimplementasikan routing BGP. Selanjutnya kita coba cek dari laptop sebelah. Nah, kita show IP route. Nah, di sini sudah terlihat ada B dan D. Kurang lebih sama. Kita coba telnet ke router 4, yaitu 10.20.0.2 Cisco enak Cisco. Kita show IP route. Nah, kurang lebih di sini sama kayak router 1. Oke, selanjutnya kita akan coba ping. Pertama kita akan konfigurasi IP di PC-nya terlebih dahulu, yaitu 10.10.10 1.1. Maaf, 10.10.1.2. Nah, kita jadi 255.255.0. Kita copy aja. Bentar. Cek, habis itu kita sininya masukin gateway-nya 10.10.1.1. Nah, selanjutnya kita ke PC balik. Bentar. Kita sama, yaitu pertama setting IP 10.10.20.1.2. Subnet masknya kita samain. Terus kita masukkan gateway-nya itu 10.20.1.2.
1.1. Oke, sudah selesai. Kita akan coba lakukan ping dari sini ke PC Jakarta, ping 10.10.1.2. Nah, kita tunggu. Nah, oke, di sini sudah reply, berarti yang menandakan konfigurasinya sudah berhasil. Ya, oke, mungkin ini konfigurasi dari saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan eBGP dan iBGP, dan mengapa Cisco ini hanya mendukung eBGP. Oke, kita jawab. Perbedaan eBGP dan iBGP itu, eBGP adalah pertukaran routing di AS nomor yang berbeda. Nah, sedangkan iBGP itu pada AS yang sama. Nah, kenapa Cisco hanya support atau hanya mendukung eBGP? Karena eBGP itu sistemnya lebih sederhana dibandingkan iBGP. Nah karena itu jadi Cisco hanya apa ya, kayak ibaratnya hanya support eBGP. Nah, selanjutnya jelaskan konsep redistribusi, kenapa digunakan dan jika tidak digunakan akan terjadi apa gitu. Redistribusi itu adalah perintah atau ya pokoknya ini untuk apa ya, kayak untuk menghubungkan dua protokol routing yang berbeda. Karena di sini saya menggunakan routing eBGP dan EGRP, jadi perlu dilakukan redistribusi agar kedua routing itu dapat berkomunikasi. Jika tidak menggunakan redistribusi, maka kedua protokol ini tidak dapat saling berkomunikasi. Yang ketiga, jelaskan konsep router border. Nah, router border ini adalah router yang digunakan untuk menghubungkan dua protokol routing sekaligus, yaitu eBGP dan EGRP. Oke, selanjutnya kita tunjukkan di AS1000 adakah routing yang berasal dari AS2000. Oke, kita sudah terlihat tadi di sebelah sini. Nah, di sini ada B, itu yang berasal dari IP 172.162.502, yang artinya yang berasal dari IP router 3, yang berarti di AS1000 terdapat routing yang berasal dari AS2000. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.